Apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatan-Mu. Yes, Lord. Tak pernah lalai tepati janji-Mu. Tak pernah gagal dalam rencana-Mu. Tak pernah luput dalam rencana-Mu. Katakan, Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. katakan, Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. We praise you, Lord. Come on, bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama, sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus,
yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom Bapak Ibu. Nggak kedengaran suaranya ya. Shalom Bapak Ibu. Oke, boleh saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Boleh fellowship dulu kanan kirinya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami berkumpul kembali dengan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Kami akan mulai ibadah kami di pagi hari ini Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, amin. Yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya.
Mari kita berdua bersama-sama yuk. Come on, lebih dahsyat lagi. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, sing. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Engkau adalah Raja kami ya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat untuk selama-lamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa untuk selamanya. Engkau Raja dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Engkau yang layak terima pujian sembah daripada setiap umat-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Sampai dengan hari ini kami melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup setiap umat-Mu ya Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang terdahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Thank you, Holy Spirit. Apakah setia takkan meninggalkan
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Sungguh kau setia ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Allah. Betapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biarlah kami boleh memandang sebagaimana Tuhan memandang kami dengan penuh kasih. Pancarkan kasihmu, ubah hatiku seputih hatimu,
mau segambar dan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati. Ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami ya Bapa. Ubahkan setiap hati kami ya Tuhan, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita mau diubahkan Tuhan, kita nyatakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Serupa ya Tuhan, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hati. Ini menjadi doa kami Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, sebab Dia yang layak terima pujian sembah setiap kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yesus ajaib. Haleluya. Ini segenap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu, kami sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Hosana bagi-Mu. Kau mulia, Kau mulia, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa, sebab Engkau beserta dengan kami. Haleluya.
kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku. Kami mengundang seluruh umat yang bangkit berdiri bersama-sama. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di Kami bersyukur Tuhan. Illa matak sikira la yala waraya ramana tekira la yala waraya ramana je. Illa la yala masi. Illa la yala masi. Illa la yala waraya ramana waraya ramana. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan kami masih diizinkan untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan
Engkau hadir di tempat ini dan kuasa-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya nanti kami pagi ini datang dan pulang tidak akan sama lagi dengan pada waktu kami datang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja pagi hari ini. Kami siap untuk menerima semua. Kami siap menerima lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Untuk menjadi pelita bagi kami Tuhan. Untuk menunjukkan jalan kami. Dan biarlah jalan kami tidak akan tersesat. Kami selalu mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Kau persiapkan kami semua, seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Jemaat BCP yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur, tadi saya tanya BCP itu singkatan dari apa? Saya baru tahu tapi saya nggak perlu sebut lagi. Ya, baik, saya bersyukur hari ini saya bisa berjumpa dengan jemaat di sini. Dan saya September tahun yang lalu terakhir di tempat ini. Saya terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Cinven dan tim yang sudah mengundang saya. Dan saya merasa ada kehormatan bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini saya diberi tugas oleh Pak Gembala 2 kali katanya. Pak Gembala nggak mau rugi. Katanya udah jauh-jauh sekali, kasih 2 kali. Jadi pagi hari ini, nanti sore saya juga khotbah lagi. Ya. Dan pagi hari ini tema khotbah saya adalah mengalami transformasi di dalam gereja. Dan nanti sore, ibadah sore saya ambil tema behavior transformation. Behavior transformation. Mengalami transformasi di dalam gereja, ini adalah tema besar daripada gereja di tempat ini ya. Jadi pada waktu saya terima tema ini, wah ini berat juga saya nyampaikan ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa dah, saya akan coba untuk menyampaikan ini. Saudara tahu bahwa gereja itu adalah tempat berkumpul daripada orang-orang percaya. Di sini kita semua orang percaya? Amin. Tempat berkumpul. Apa hanya berkumpul kita di tempat ini? Untuk apa saudara ke gereja hari ini? Kita berkumpul di sini, banyak orang merasa bahwa saya harus ke gereja katanya. Kenapa harus ke gereja? Ada orang begini, menganggap bahwa kalau ke gereja akan diberkati Tuhan. Ada di sini yang mengharapkan bahwa kalau saya ke gereja, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Tujuan utamanya adalah saya diberkati Tuhan. Ada pertanyaan gini, beribadah itu penting? Ya, beribadah itu penting ataukah ibadah itu penting? Ibadah itu penting atau kita ibadah itu penting gitu. Mana yang benar, saudara?
Ada orang bilang begini, saya pokoknya asal ibadah. Pokoknya ibadah. Yang penting itu ibadah. Atau ibadah itu penting. Yang penting ibadah. Ibadah itu penting, bukan yang penting ibadah, saudara. Karena orang begini, orang merasa begini, oh saya pokoknya yang penting ibadah. Tapi kita tidak tahu bahwa yang Tuhan ingin kita ya itu adalah kita ibadah itu adalah penting. Amin. Bukan yang penting pokoknya saya ibadah. Ada orang begini merasa bahwa oh pokoknya hari Minggu ya saya ibadah kewajiban. Ibadah itu betul kewajiban. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah ibadah itu penting bagi kehidupan kita. Amin. Karena di dalam ibadah kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Dan gereja itu adalah mesbah Tuhan. Amin. Gereja itu mesbah Tuhan untuk transformasi hidup kita. Karena apa? Di dalam gereja kita bisa menyembah Tuhan, kita mempersembahkan. Orang jangan ke gereja mencari berkat, tapi kita harus memberkati Tuhan. Kita ke gereja itu harus mempersembahkan ke Tuhan. Mempersembahkan hidup kita. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu kita harus memuliakan Tuhan. Di mana memuliakan Tuhan? Di gereja ini tempat kita memuliakan Tuhan. Kita harus makanya di gereja itu ada memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan, ada berdoa, ya, ada memberikan persembahan. Ini mesbah. Kalau mesbah itu kita mempersembahkan. Kalau di zaman perjanjian lama, kalau orang mau ketemu Tuhan itu memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Mesbah. Dan gereja zaman ini kan gereja itu adalah mesbah Tuhan. Amin. Mesbah Tuhan. Pada waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir, akan berjumpa dengan kita. Apakah saudara merasakan bahwa hari ini Tuhan akan berjumpa dengan saudara semua? Pada waktu Tuhan berjumpa dengan kita, akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Bahwa kalau kita nggak bisa merubah hidup kita, banyak hal-hal yang harus Tuhan yang memiliki perubahan. Ada 3 tingkat transformasi atau perubahan di dalam kehidupan orang Kristen. Itu yang pertama, itu adalah transformasi posisi, yaitu posisi transformation. Bahwa kalau kita baru bertobat, terima Tuhan dan percaya Tuhan Yesus, bahwa kita ini adalah transformasi posisi kita. Posisi kita dari orang yang berdosa berubah menjadi orang yang benar. Ini adalah transformasi yang seketika, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara percaya bahwa kita semua ini ciptaan baru. Begitu terima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ini ciptaan baru adalah transformasi yang seketika. Lalu yang kedua, itu adalah transformasi kelakuan, behavior transformation. Behavior transformation. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta
kelakuannya. Jadi pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita meninggalkan manusia lama harusnya dengan termasuk kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Jadi bukan kita jangan pikir, oh saya udah terima Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya udah diselamatkan, titik, berhenti. Enggak. Tapi perjalanan kita masih panjang, masih seumur hidup sampai kita ketemu Tuhan. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Perjalanan kita ini harus selalu diperbarui apa? Kelakuan kita. Kelakuan kita ini harus diperbarui. Bukan seperti kita transformasi posisi, tapi behavior kita harus mengalami juga transformasi. Dan behavior transformation ini itu terjadi seumur hidup. Itu proses seumur hidup. Bukan artinya kalau saya terima Tuhan Yesus, begitu terima Tuhan Yesus, langsung saya jadi baik. Wah langsung yang dulu suka nipu, begitu saya dibaptis, keluarnya udah gak suka nipu. Yang suka ngomong kotor, dibaptis sudah keluar, udah. Wah, kayak malaikat semua. Ini perlu proses. Behavior transformation. Di mana terjadi ini? Ini di dalam gereja. Oleh sebab itu di gereja ini adalah mezbah yang menjadi transformasi untuk kita. Amin. Yang ketiga, itu adalah transformasi komunitas. Community transformation. Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Transformasi ini itu terjadi karena apa? Karena kehadiran orang percaya, saudara. Jadi orang percaya itu kita harus hidupnya di dalam komunitas. Karena kita orang percaya, kita ini Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau jadi terang itu siapa? Kalau jadi terang itu pasti dilihat orang. Tuhan bilang dunia ini gelap. Amin. Dunia gelap. Kita ini terang. Pada waktu dunia gelap ada terang. Siapa yang dilihat? Pasti terang. Bayangin kalau di sini ada tahu-tahu lampunya gelap. Mati semua. Ada satu titik lampu aja. Semua orang akan melihat. Ini orang percaya. Maka orang percaya, komunitas yang terdiri dari orang percaya, ini dapat membawa terang buat orang sekelilingnya. Amin. Makanya orang percaya harus punya komunitas. Bayangin kalau titik lampu satu. Kalau semua lampu ini digabung jadi satu, luar biasa. Terangnya luar biasa. Oleh sebab itu gereja ini adalah komunitas. Gereja harus ada hidup berkomunitas. Ini transformasi. Jangan sampai orang menjadi orang Kristen, saya nggak mau kumpul dengan orang Kristen. Enggak. Tapi jadi orang Kristen harus mau kumpul dengan orang Kristen. Ini adalah komunitas. Komunitas ini akan memberikan kekuatan bagi dunia yang gelap ini. Ada yang kebangetan udah komunitas. Biasanya ibu-ibu.
Kalau udah persekutuan, udah ketemu, wah nggak mau pisah. Ngopinya ke sini, pindah-pindah ngopinya. Wah itu udah lengket. Ibu-ibu itu biasa, betul ya? Di sini mungkin enggak, di Jakarta banyak. Kalau kita ke kafe, waduh yang ketemu ibu-ibu. Pokoknya rame, ibu-ibu. Kebanyakan orang Kristen itu. Ibu-ibu. Tapi kita lihat, itu yang dibutuhkan orang Kristen. Berkomunitas. Amin. Lalu pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan agar bisa mengalami transformasi di dalam gereja? Hari ini kita ke gereja. Saya tidak tahu, apakah saudara sudah menyadari bahwa saya sudah ada perubahan setelah saya masuk di BCP Tamrin City. Apakah sudah ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, saudara harus koreksi diri. Yang salah bukan Pak Cinven. Saya khawatir Pak Cinven jadi kambing hitam terus. Saya ibadah di sini, gak ada perubahan itu. Biasa gembala itu paling gampang dijadikan kambing hitam. Karena saya juga merasa begitu, saudara. Iya, ada apa-apa yang disalahkan pasti gembala. Ya, tapi gak tahu. Yang salah juga saya. Saudara-saudara. Amin. Saudara tidak mengalami perubahan, coba periksa diri. Bagaimana hidup rohani saya? Kenapa saya dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan? Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Saya nggak tahu. Yang hadir di sini hari ini, apakah saudara sudah tertanam semua di sini? Atau jadi hari ini tamu di sini? Besok tamu di tetangga, lusa minggu depan tamu di sana, keliling. Saya pernah tanya teman saya, Pak sekarang ibadah di mana? Saya ibadah di GKJJ. Tahu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kenapa kau begitu? Wah, saya pokoknya ke gereja itu mengikuti pembicara. Coba, rohani enggak? Wah rohani banget, mengikuti pembicara. Jadi yang dipilih pembicara yang baik-baik di mana-mana. Nah ini orang Kristen yang cuma mau terima, gak mau berubah. Karena apa? Dia merasa kalau saya ke gereja, saya dapat firman yang bagus, itu saya diberkati Tuhan katanya. Saya percaya, semua firman yang ditaburkan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Mau pembicara yang bagus, pembicara yang terkenal, atau pembicara yang tidak terkenal, dan itu firman yang ditaburkan, pasti tidak sia-sia. Tergantung siapa? Bukan gembala. Tergantung dari kita sendiri. Bagaimana saudara menerima firman itu? Itu tergantung saudara. Oleh sebab itu kalau saudara mau mengalami perubahan, harus tertanam di sebuah gereja. Karena kalau tertanam di sebuah gereja, saudara akan mengalami pembinaan iman. Amin. Akan menerima pembinaan iman. Saudara tertanam di gereja, itu adalah komunitas. Komunitas tersendiri. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam
kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara. Menjadi orang Kristen, kita perlu saling memperhatikan. Amin. Bagaimana kalau saudara bisa saling memperhatikan kalau saudara tiap hari ganti rumah, pindah rumah. Tiap minggu pindah rumah. Mungkin saudara tidak akan kenal dengan orang setiap minggu saudara pindah. Tapi kalau saudara tertanam di dalam gereja, hari ini saudara tertanam, minggu depan saudara masih lihat orang-orang itu, artinya saudara sudah mengenal semua orang di sini. Begitu saudara mengenal, saudara akan memperhatikan satu sama lain. Sampai kalau ada teman, loh kok enggak ada ya orang itu? Minggu depan tanya, kamu di mana? Kalau sampai bisa begitu, artinya saudara sudah tertanam di dalam gereja. Saudara tahu, malah justru ada yang biasa duduk di sebelah, tiap minggu duduk di sebelah. Ada kan? Kafling. Kafling A, kafling B, C gitu ya. Kalau sudah begitu, itu positifnya adalah tertanam. Gak peduli, kadang-kadang menyebalkan juga ya. Betul ya? Kalau sudah kafling ya, suruh pindah gak mau kan? Asher. Ya, kalau sudah yang biasa tuh ibu-ibu. Ini kembali ibu-ibu deh. Saya minta maaf ibu-ibu. Ini saya cerita kenyataan. Udah taruh tas. Tasnya dipindah, marah. Ini kaflingku. Ini bagus, tapi bisa dirubah sedikit deh. Enggak perlu kafling. Kafling ini milik kita jemaat semua, amin. Milik jemaat semua, tapi yang penting masuk di dalam gereja ini. Amin. Jadi harus tertanam, saudara. Kalau pada waktu kita tertanam, kita baru ada pertumbuhan rohani. Di gereja ini banyak kan? Kita tidak bisa bertumbuh hanya seorang. Kita bisa bertumbuh kalau kita semua jadi satu. Saling menguatkan, saling memperhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekati. Di dalam gereja, kalau kita tertanam, baru kita bisa saling menasehati. Amin. Oleh sebab itu, saya pribadi, saya kalau sudah ke gereja, gerejanya besar. Lihat pendetanya aja udah kecil. Jemaatnya nggak ada yang kenal. Saya nggak enak, nggak kerasan. Saudara. Kita ke gereja, kalau ketemu jemaat, biasa kalau, hei apa kabar, gini. Wah, saya tadi begitu, saya ketemu Pak Yunus itu setahun sekali. Tapi kayak teman dekat. Saya merasa, kayak Pak Cinven, saya ketemu setahun sekali. Tapi menjadi teman dekat. Karena apa? Kalau sudah teman dekat, kita itu bisa saling mendukung, saling memperhatikan. Saya suka makan apa langsung tadi sudah. Saling memperhatikan. Nah itu merasa saudara kita. Perlu tertanam di dalam gereja. Dan tertanam di gereja, karena di gereja itu ada pemimpinnya. Saudara harus taat kepada pemimpinnya. Saudara tahu kalau taat kepada pemimpin, karena apa? Karena kita sebagai jemaat, kita mendapatkan perlindungan, tudung dari pemimpin saudara. Amin. Jadi jangan ngelawan sama Pak Cinven. Ya langsung Pak Cinven, ya setuju. Karena apa? Saudara semua yang di sini jadi jemaat di
gereja ini mendapat perlindungan tudung dari gembala saudara. Tudung untuk apa? Karena tugas gembala adalah melindungi saudara dari serigala-serigala liar. Amin. Iblis itu tugas gembala. Melindungi saudara. Dan juga sekarang itu banyak ajaran sesat. Kalau saudara tidak tertanam di dalam gereja, saudara mudah sekali untuk disesatkan. Butuh tertanam di dalam gereja. Baru bisa ada perubahan di dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, dan tertanam, saya tambahkan lagi, tertanam seperti pohon saudara. Kalau kita tidak tertanam, bisa berbuah nggak pohon? Nggak bisa. Tuhan mau kita semua berbuah kan? Tertanam itu artinya tertanam dan tumbuh dewasa. Kalau saudara mau tanam pohon ini besok dipindah lagi ke tempat lain. Besok lusanya pindah ke tempat lain. Apakah bisa pohon ini tumbuh? Nggak bisa. Kalau saudara mau bertumbuh imannya, bertumbuh rohaninya, saudara harus tertanam. Seperti tumbuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya tidak mengharapkan jemaat di sini gemuk-gemuk semua. Ini cuma firman. Firman bilang apa? Orang yang benar dan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu adalah pohon yang panjang umur. Pohon yang bisa hidup beratus tahun. Dan pohon aras itu pohon yang kuat dan yang tinggi. Dan kalau di Alkitab itu pohon aras itu ke 120 kaki itu berapa? 40 meter ya? 40 meter pohon aras. Nah, tapi mereka ditanam di bait Tuhan. Orang yang tertanam di dalam gereja, di bait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Amin. Saudara mau bertunas? Tertanamlah di gereja. Seperti pohon korma dan pohon aras. Sampai tua pun. Ya, di sini nggak ada yang tua. Semua muda. Ya, semua muda. Yang tua nggak kayak tua. Tapi muda semua. Karena apa? Tertanam di gereja. Saudara nggak usah khawatir kalau saudara tertanam di gereja nggak tua-tua. Meskipun umur boleh tua, ya Pak ya. Betul. Umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Itu pohon korma dan pohon aras. Tertanamlah di gereja. Mau awet muda? Amin. Dan mau awet tua? Boleh. Mau awet tua juga boleh. Yang penting kuat. Enggak apa-apa. Awet tua itu namanya. Yang kedua, memiliki sikap beribadah yang benar. Memiliki sikap ibadah yang benar. Sikap ibadah itu menunjukkan sampai di mana kerinduan kita dan keseriusan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saya lihat di sini Pak Cinven bersyukurlah. Jemaatnya sikap ibadahnya luar biasa. Saya tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Saya pernah berkhotbah di satu gereja, saudara. Saya melihat jemaatnya, saya ikut lemes. Benar. Karena apa? Jemaatnya itu nggak ada. Kelihatan kan kalau orang tuh antusias. Saya sampai pikir saya khotbahnya nggak bagus ini. Tambah lemes, saudara. Harusnya kalau khotbah gak bagus, di sana antusias, lebih semangat. Waduh, ada yang saya nggak tahu doa apa enggak dia ya. Matanya merem. Saya harus positive thinking, itu lagi doain saya. Ya. Saya harus positive thinking, saudara. Dan sikap ibadah itu sangat sangat penting. Jangan makan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Dan juga sikap ibadah itu mempengaruhi transformasi hidup kita. Amin. Bayangin kalau saudara harus mengalami transformasi di gereja, tapi saudara di gereja itu kayak orang gak ada semangat. Apa bisa transformasi saudara itu? 1 Timotius 2, 8-10. Oleh karena itu aku ingin, kecil banget. Aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Orang kalau mau ibadah, selesaikan urusan perselisihanmu di luar. Amin. Kalau sama istri, suami istri berantem, selesaikan di luar dulu. Jangan dibawa masuk gereja. Masuk gereja gak apa-apa, gandeng aja meskipun dalamnya masih. Di luar selesaikan. Harus dengan apa? Firman Tuhan mengatakan, harus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Dengan baik-baik. Perempuan lagi. Demikian juga hendaklah ia waduh keras banget Bapak. Berdandan dengan pantas. Dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Ada nggak sih rambut kepang? Udah nggak musim kali ya. Rambut kepang. Jangan memakai emas atau mutiara. Ini zaman dulu. Zaman sekarang emas atau mutiara itu biasa. Kalau dulu itu emas dan mutiara rasanya barang mewah. Ya, sekarang bukan barang mewah lagi. Terus ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Banyak orang yang ke gereja juga kayak mau nonton. Di sini nggak ada. Ya, kalau saya lihat ini ibu-ibunya luar biasa. Sederhana. Wah. Anggun. Apa lagi? Mau apa lagi? Mumpung saya mau anggun, sopan. Ya. Jadi khotbahnya cuma ini jadi. Jadi saudara, firman Tuhan bilang karena di Jakarta itu ada orang ke gereja lupa dia. Ini ke pantai atau ke gereja? Lupa. Pakai ini loh, apa? Hot pen ya. Hot pen, yang namanya hot pen itu hot, panas. Betul ya? Pen itu celana pendek. Dia lupa di gereja tuh dingin. Di gereja itu pakai hot pen ke gereja. Dia pikir dia mau ke pantai atau kemana. Itu di gereja yang besar. Umumnya di gereja besar kalau saudara mau lihat macam-macam. Wah itu banyak. Ada yang pakai baju kekurangan kain. Tahu nggak? Kekurangan kain. Dia punya uang pas-pasan, dia bikin baju, gak apa-apa, kain dikurangi katanya.
kekurangan kain, saudara. Nah ini firman Tuhan bilang, karena apa? Karena kita itu ketemu sama Tuhan, kita harus sopan. Jangan Tuhan tuh dianggap apa? Dianggap apa ya? Enggak tahu lah. Enggak dianggap apa-apa. Tuh dia mau bebas gitu. Makanya kita harus, sikap kita ke gereja itu harus benar-benar menghormati Tuhan. Amin. Harus menghormati Tuhan. Jangan orang ke gereja itu sudah terakhir lagu praise. Praise, begitu praise ada lagu pengantar firman. Begitu mau masuk firman, dia baru masuk. Wah. Dia anggap ke gereja itu cuma perlu firman Tuhan. Saudara, ke gereja jangan terlambat. Amin. Ke gereja itu harus benar-benar kita harus benar menghormati Tuhan. Kayak kita mau ketemu sama orang penting. Kalau mau ketemu orang penting itu, orang penting datang dulu apa kita datang dulu? Ya kalau orang penting datang dulu namanya kurang ajar kita. Kalau sama Tuhan jangan kurang ajar. Kalau kita mau ibadah, jangan tunggu Tuhan hadir dulu baru kita masuk. Kita masuk dulu, persiapkan kita. Kita harus dengan persiapan. Siapkan kita, siapkan hati kita. Yang tadi saya lagi kesel sama istri atau kesel sama suami, ampuni dulu. Ampuni dulu. Nanti pulang saya lanjutkan. Di gereja ampuni. Pulang dilanjutkan. Masih mending, saudara. Tapi di dalam gereja penuh damai. Dan juga sekarang kan kalau musim handphone gini ya, kadang saya tuh kepingin ngetes orang. Orang ini dia nyatet firman atau apa. Saya lihat terus. Ketawa. Ketawa. Saya pikir kalau firman gak mungkin ketawa kan. Kalau orang normal loh. Kalau dia nyatet ayat ketawa, gak normal dia. Tapi benar. Di dalam gereja dan orang-orang itu karena apa? Orang ini tertanam. Tapi tanamnya salah. Ke gereja tiap hari, tiap minggu ke gereja, tapi cuman begini. Sikap. Sikap kita di gereja, di ibadah harus benar, saudara. Amin. Lalu yang ketiga, kita harus bergabung di dalam komunitas. Pak, sudah lewat 1 menit ya. Bergabung dengan komunitas. Ada sebagian orang tuh merasa begini. Dia tidak lagi memerlukan komunitas rohani. Mereka berpendapat bahwa saya bisa bertumbuh sendirian. Gak perlu komunitas. Sekarang teknologi luar biasa ya. Ya, kalau kita mau tanya apa, langsung chat GPT. Bisa ya? Saudara coba tanya Alkitab. Saya gak tahu, saya gak pernah saya. Tanya Alkitab, benar gak sih jawabannya? Chat GPT. Kedokteran sudah ada. Sekarang tuh banyak yang begini, menganggap bahwa saya nggak perlu ke gereja. Ada saya teman-teman saya juga gitu. Orang kaya, orang sukses dan terkenal. Saya setiap kali kalau ke tempatnya dia, ayat terus dia tapi dia hanya percaya pada 4 Injil. Yang lainnya bukan firman Tuhan katanya. Wow, gereja mana dia? GKJJ. GKJJ. Dia bilang saya gak mau ke gereja, gak perlu ke gereja. Saya bisa di rumah, saya bisa buka siapapun yang khotbah saya bisa. Gak perlu. Dia gak perlu komunitas. Saudara, kita ini semua di dalam Kisah Rasul 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini jemaat pertama.
Jemaat pertama itu bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari. Di sini tiap-tiap hari enggak? Enggak ya? 3 bulan sekali? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara rindu gereja ini dipenuhi banyak orang-orang yang hadir di tempat ini. Ikutlah Komsel. Komsel ya Pak Edi? Apa? FA. Ikutlah FA. Karena ikut FA, kita itu menjadi kelompok komunitas yang saling memperhatikan, saling menasehati. Dan masing-masing secara bergilir memecahkan roti di rumah masing-masing. Memecahkan roti itu. Jadi kalau biasanya FA ada makan gak ya? Ada kan? Makan tuh penting loh. Bener. Coba gak ada makan, berkurang orangnya. Iya ini memang kenyataan, saya ngomong kenyataan. Di seluruh Indonesia sama, di Jakarta sama. Kalau saya dikirimin itu WA grup, wah puji Tuhan hari ini yang hadir di Komsel ini sekian. Mesti ada piring-piring. Ini kenyataan, gak apa-apa. Dan saya percaya Pak Cinven tuh pasti setuju. Yang penting kumpul. Betul ya? Ada makan atau tidak makan, kumpul. Belum tentu. Tapi yang penting kumpul. Karena begitu kita kumpul jadi komunitas, komunitas kecil ini nanti akan menarik jemaat baru, saudara. Saudara mau menarik jemaat baru? Banyak orang akan melihat bahwa kita itu orang-orang yang disukai. Bagaimana kita bisa disukai? Karena kita sangat care. Komsel itu melatih kita untuk care. Amin. Melatih kita untuk bisa mengertiin orang. Melatih kita untuk apa? Gesekan. Tahu gesekan? Gesek. Gak apa-apa, di Komsel gesekan gak apa-apa. Daripada di gereja gesekan. Kalau udah gesekan di Komsel, udah terlatih. Oh masih mending di Komselku. Waduh ibu itu lebih parah lagi tuh. Saya udah biasa digesek terus. Komsel latihan kita. Untuk menarik orang-orang. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mau ikut Komsel? Mau ya? Yang mau cuma Pak Cinven. Ya, Komsel penting. Ibadah penting. Di luar ibadah, Komsel. Supaya iman kita itu tetap bertumbuh. Amin. Saya menganjurkan jemaat di tempat ini rindu mengikuti Komsel. Dan rindu selalu untuk beribadah di gereja. Karena ibadah itu penting. Bukan yang penting ibadah. Saudara kalau yang penting ibadah, saudara duduk di sini, pikirannya bisa ke lain. Habis ibadah makan di mana ya enaknya? Wah itu bakutnya enak. Pikirnya ke situ. Tapi kalau saudara merasa ibadah ini penting, saudara ikuti mulai awal sampai akhir. Dan jangan lupa, ada orang yang selesai firman langsung pulang. Wah ini menyinggung perasaan gembala. Dia tahu bahwa ibadah ini satu paket. Ya. Yang terakhir harus terima apa? Berkat. Dia gak penting berkat. Yang penting saya gak tahu apa. Yang penting adalah dia ibadah katanya. Ibadah adalah satu paket. Saya menganjur kita semua
Yuk tertanam dalam gereja. Sikap yang benar di dalam ibadah. Dan jangan lupa ikut komsel. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang ya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Saya undang kita semua berdiri. Hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, Katakan kepada Tuhan, berdiam di aku rindu untuk selalu berdiam di rumah-Mu. satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan kepada Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. mari saudara. Hari ini firman Tuhan sudah menegur kita semua. Adakah saudara hari ini sudah ngambil keputusan? Saya mau memiliki sikap ibadah yang benar di hadapan-Mu. Saya akan setia kepada gereja-Mu. Saya akan tertanam di gereja-Mu. Dan saya akan mengikuti komunitas sel di dalam gereja ini. Kalau saudara, ada saudara yang ingin mengambil komitmen itu, saudara taruh tangan saudara di atas dada saudara. Ini adalah janji kita, komitmen kita kepada Tuhan. Saya ingin bertumbuh. Saya ingin mengalami transformasi di dalam gereja ini. Saya mau Tuhan, Kau bentuk di dalam gereja ini. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah taruh di atas dadanya.
Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu yang sudah mengambil komitmen bahwa anak-anak-Mu ini akan memperbaiki sikap untuk ibadah di dalam gereja. Dan ngambil komitmen untuk tertanam di dalam gereja. Tuhan, biarlah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin, yang Kau menggerakkan, yang Kau yang berkuasa atas anak-anak-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan anak-anak ini. Biarlah semua jemaat di sini boleh mengalami perubahan, boleh mengalami transformasi melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Transformasi behavior, kelakuan, dan transformasi komunitas di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang diberkati? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Haleluya. Saudaraku ya. Baik, kami ucapkan terima kasih buat Pak Yani sudah jadi berkat bagi kita semua. Kita percaya sore nanti juga akan ada berkat yang baru yang akan kita terima. Amin saudaraku. Nah saudara, kami mau menyapa buat saudara-saudara yang hari ini hadir. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa semua. Puji nama Tuhan, pandang kiri kanan saudara. Perhatikan wajah-wajah yang luar biasa sebelah kiri kanan saudara. Haleluya. Nah saudara, kami juga mau menyambut buat saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bergabung beribadah di tempat ini. Adakah? Boleh lambaikan tangan, kami mau berkenalan. Ada Bapak yang di tengah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung buat Bapak yang ada di tengah. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Baik. Saudara, mari kita dukung. Hari ini akan diadakan baptisan. Saudaraku ya, ada 1 jiwa yang akan dibaptis setelah ibadah raya ini. Dan bertempat di kolam renang di perumahan Orchid Park, saudaraku ya. Nah jadi buat saudara yang mungkin mau ikut bergabung menyaksikan, kami undang untuk bisa bersama-sama, saudaraku ya. Pengumuman selanjutnya akan diadakan ibadah Wanita Bethel Indonesia untuk WBI pada hari Selasa, ya hari Selasa 21 Juli jam 6 sore di ruang Next Gen. Ruang Next Gen artinya ruang yang di sebelah Bapak Ibu ya. Kami mengundang para wanita untuk boleh ikut bergabung di ibadah ini. Ya, jadi sudah tampilkan, nanti yang jadi pembicaranya adalah Ibu Elizabeth. Jadi sekali lagi untuk para wanita, ibu-ibu, wanita-wanita dewasa, mari kita bergabung di ibadah ini. Ya, ibadah Wanita Bethel Indonesia. Nah untuk Alpha Youth Series itu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di ruang Next Gen, ruang sebelah. Alpha Youth Series dalam arti ini adalah ibadah pemuda ya. Jadi anak-anak muda boleh bergabung di ibadah ini setiap hari Sabtu. Ya, pemuda perlu datang. Untuk ibadah anak dan junior church ini akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu di tempat ini, saudaraku ya. Junior church itu ada di sebelah. Nah untuk ibadah sekolah minggu juga ada nanti di lantai atas, Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda, dan biarlah persembahan yang kami beri, itu boleh memperbesar kerajaan-Mu, memperbesar pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita memberi. Ya,
buat saudara untuk amplop yang saudara sudah terima, atau juga melalui QRIS yang saudara sudah ada di depan kursi saudara masih ada. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Kita mengakhiri ibadah kita, mari kita semuanya sama-sama bangkit berdiri. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Yang mengalir di hati kami Tuhan, di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami di pagi hari ini. Sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dengan setia. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan doa. Syafaat kami mau berdoa buat bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bekerja terus atas bangsa kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar untuk negeri kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan itu senantiasa terjadi atas negeri kami, atas Indonesia. Bahkan sampai pada tempat kami tinggal, kota Batam. Kami percaya Batam juga Tuhan akan pulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa pemimpin kami. Tuntun Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan jalan-jalan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan yang baru yang Tuhan sudah singkapkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa mulai dari hamba-Mu yang ada di Jakarta, Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, bahkan untuk gembala kami di tempat ini, Pak Cinfa. Setiap kami barisan pengerja, Tuhan sertai. Biar kami boleh berjalan sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan sudah tetapkan bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa biarlah gereja kami boleh dibangun dengan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Kau pakai gereja-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dari tempat ini kami angkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk kota kudusnya Tuhan. Biarlah damai dan sentosa ada di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan biarlah setiap orang yang mencintai Engkau akan mendapatkan berkat. Kami berdoa biarlah berkat yang sama mengalir atas bangsa kami, negeri kami, bahkan mengalir atas gereja-Mu, atas keluarga, lepas keluarga. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak taat pada orang tua. Pemulihan keluarga itu, lepas keluarga itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada
siang hari ini kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain ke tempat tujuan kami masing-masing. Tibakan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Bapak, jikalau sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, kami persiapkan hati kami mau terima berkat yang daripada-Mu saja. Mari setiap kita mengasihi Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna yang nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itu saja menyertai kita mulai siang ini, besok kekal, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, setiap kita mengasihi dan yang dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu dan